Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati para alim ulama, para ibu nyai, yang berbahagia, para ibu-ibu pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, para pengurus pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, dan juga para pimpinan ranting yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pemirsa YouTube Muslimat NU cabang Tulungagung yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas limpahan rahmat serta taufiknya semata pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita bersama masih bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai bersama. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, pada kesempatan ini, pada acara ngaji bersama Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, perkenankanlah saya Imra'atul Mufidah ikut berbagi, ikut share berkaitan dengan tema Ramadan sebagai katalis nilai integritas pribadi. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita memasuki bulan Ramadan, kurang lebih sudah lebih dari 20 hari, tentu kita bisa muhasabah atau bisa berintrospeksi diri, apakah puasa kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Karena dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi Allah berfirman, setiap amal ibni Adam atau Bani Adam itu untuk dia, kecuali illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untuk saya, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita yang sudah berhari-hari ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, sehingga bisa mempercepat nilai integritas yang ada dalam diri kita, para muslimah dan juga para muslim yang berbahagia. Pemirsa YouTube, di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu kita meneladani
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk itu diharapkan dengan berpuasa di bulan Ramadan kita bisa menata mental kita, menjaga moralitas kita, sehingga kita tidak lagi beribadah itu atas nama orang, atau maksudnya itu kita beribadah puasa itu bukan untuk seseorang atau bukan karena orang, tetapi kita beribadah puasa itu memang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kan kita misalnya di hadapan keluarga, di hadapan teman, di hadapan tetangga, kita bahasanya epok berpuasa, artinya kita berpuasa di hadapan orang. Kemudian nanti ketika kita sendiri hanya bersama Allah SWT kita makan, kan tidak mungkin. Nah, justru puasa ini itu sebagai katalis penggerak, mempercepat integritas kita terhadap Allah SWT. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, pada bulan puasa ini kita harus istilahnya itu kita harus memperbanyak amal. Mungkin yang pertama itu amal di siang hari, dan yang kedua juga amal di malam hari. Karena pada waktu siang dan malam Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang sedang berpuasa. Misalnya di waktu malam hari kita melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat malam, itu dengan harapan inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Harapan kita dalam satu bulan ini adalah menjadi satu bulan pendidikan, di mana nanti bisa menghapus 11 bulan yang lalu dan bisa memberikan tuntunan kepada kita untuk beramal baik di 11 bulan berikutnya sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Jadi harapannya kita kalau malam itu bisa sholat sunnah, sholat tarawih, kemudian malam bisa sholat tahajud, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita itu dari setengah malam kita dianjurkan untuk sholat tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak. Untuk apa? Maqaman mahmuda, agar kita bisa mendapatkan tempat yang mahmuda, yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Jadi tempatnya tidak hanya tempat biasa, tapi maqaman mahmuda. Kemudian juga di dalam ayat berikutnya di Al-Isra tadi itu disebutkan kita wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kita diminta untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, kalau masukkanlah kami mudkhala sidqin, bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah kami juga dengan cara yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepada kami itu sultan dan nasira. Jadi harapannya ketika kita malam sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah,
ketika memasukkan kita, Allah memasukkan kita itu dengan cara yang benar bersama orang yang benar, dan mengeluarkan kita juga dengan cara yang benar dan bersama orang yang benar. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kenapa kita dianjurkan oleh Allah untuk sholat tahajud, dan itu langsung difirmankan dalam surat Al-Isra? Karena tadi saya sampaikan yang pertama itu maqamah mahmudah. Kemudian kita juga ingin dimasukkan dengan cara yang benar dan dikeluarkan dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, kita berharap dapat kekuatan atau sultanan atau kekuatan yang dapat menolong, nasib yang dapat menolong. Kalau kita menjadi pemimpin yang dapat menolong dan sebagainya. Kemudian di ayat berikutnya, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil pastinya. Ini maksudnya, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita melakukan sholat tahajud, melakukan sholat tarawih, kemudian juga membaca Al-Quran di malam hari, maka harapannya kita bisa mendapatkan tempat maqamah mahmudah, dan Allah bisa menolong kita bisa masuk dengan cara yang benar, kalau kita keluar juga dengan cara yang benar. Dan juga kebenaran akan datang kepada kita, dan kebatilan itu akan lenyap dari diri kita. Dan Allah sudah berjanji, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Inilah yang dimaksudkan bahwa Ramadan itu sebagai katalis nilai integritas seseorang. Masing-masing manusia itu sudah punya integriti di dalam pribadinya, tapi dengan adanya puasa di bulan Ramadan itu semakin mempercepat nilai integritas yang ada dalam dirinya, menjunjung kebenaran, kemudian menjauhi hal-hal yang kemungkaran, dan itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kemudian di dalam pembukaan tadi saya sudah membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya puasa Ramadan ini adalah tatakun. Kalau kita sudah menjaga integritas, kita sudah menjaga kebenaran, kita menjauhi kesalahan, dan itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena orang, bukan untuk orang, maka predikat tatakun itulah yang akan Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa tadi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Apakah arti tatakun? Tatakun adalah bertakwa. Jadi seseorang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan seseorang yang selalu menjunjung tinggi untuk menghindari suatu kesalahan, itulah yang namanya bertakwa. Hadirin pemirsa YouTube yang berbahagia, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapus dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini kita bisa mencapai predikat takwa, dan kita bisa mencapai predikat ghufira lahu
ma taqaddama min dzambi. Marilah kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri yang telah kita lakukan di puasa bulan Ramadan beberapa hari ini. Apakah kita hanya memindah waktu makan dari pagi ke malam, atau kita benar-benar mentransformasi rasa lapar itu dalam menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita masuk dalam hamba Allah yang tatakun, yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.